Assalamualaikum boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik boboto, sebelumnya saya juga ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena menjadikan saya juga jadi lebih semangat teman-teman untuk membagikan informasi terbaru mengenai Persib Bandung tentunya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sangat krusial sekali sebetulnya mengenai benarkah Persib Bandung hanya akan merekrut 7 pemain asing saja atau yang ada saat ini atau tidak akan menambah lagi. Nah, ini ada sedikit pembahasan teman-teman mengenai itu. Memang ini agak krusial gitu ya untuk kita ketahui untuk kabar selanjutnya. Tapi sebelumnya seperti biasa ada beberapa pertanyaan dulu yang memang masih ada setiap hari gitu. Jadi kalau tidak dibahas kasihan, karena ya penasaran kan biasanya nggak tenang lah gitu ya teman-teman. Baik, langsung aja yang pertama ini mengenai untuk tiket pertandingan Persib Bandung besok melawan Borneo FC ya di Piala Presiden. Jadi jangan lupa besok Piala Presiden hadir kembali. Persib Bandung main di match kedua. Jadi match kedua ini jam tayang yang kedua. Jadi 19.30 bukan yang sore. 19.30, tapi teman-teman bisa membeli satu tiket untuk 2 pertandingan. Nah, ini saya baru tahu kabarnya kemarin teman-teman. Ternyata yang saya tahu kan awalnya cuma laga perdana saja. Ketika menghadapi PSM katanya bisa nonton 2 kali. Ternyata ini sepanjang pertandingan di Jalak Harupat sampai dengan match ketiga melawan terakhir Persis Solo itu bisa nonton 1 tiket 2 pertandingan teman-teman. Jadi ya Persib Bandung sebelum bermain teman-teman juga bisa nonton dulu antara PSM melawan Persis Solo gitu ya yang 15.30-nya. Nah, ini sedikit cerita di balik layar. Ternyata gini, ada deal-dealan teman-teman. Jadi PT LIB itu mengharapkan ya Persib Bandung ya bisa membuka dua match sekaligus dalam 1 tiket. Kenapa? Karena kan yang pertama untuk supporter tim tamu tidak boleh nonton gitu ya, tidak boleh datang ke si Jalak Harupat, sehingga kalau tidak boleh datang kan kosong tuh untuk si Jalaknya gitu. Nah, ini ya kenapa boleh 2 pertandingan agar lebih meriah saja, agar lebih banyak penonton yang menyaksikan pertandingan, jadi keungeun teuing gitu ya di stadionnya. Nah, ini yang memang ya makanya teman-teman alhamdulillah lah gitu diizinkan untuk 1 tiket 2 pertandingan atau menyaksikan 2 match sekaligus gitu ya. Jadi besok bisa menukarkan tiketnya dari jam 7 pagi sampai jam ya kalau misalkan jam 3 sore kayak kemarin aja ya. Tapi ya bisa datang dari siang karena sudah bisa nonton laga Persis melawan PSM Makassar gitu. Jadi ya lumayan lah pulang malam lagi besok ya kalau yang mau stadion. Nah, ini untuk match sendiri teman-teman. Untuk kemarin Wahaji juga bilang kalau boleh memang ini saran kedepannya untuk Liga 1 dibuka lagi saja untuk supporter tim tamu boleh datang gitu ya atau boleh away, karena ini sangat berbahaya katanya. Melihat dari musim kemarin ya yang memaksakan datang justru dianggap musuh oleh tim tuan rumahnya. Jadi oleh supporter tuan rumah dianggap musuh, jadi seakan ya menimbulkan kericuhan, bentrok. Takutnya ya itu malah jadi tambah bahaya kalau dilarang-larang terus gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya dibuka lagi untuk supporter tim tamu bisa away. Namun ini sudah dijelaskan sebetulnya, saya juga mungkin ya punten-punten ya Wak, jadi bukannya menolak atau bagaimana, tapi kemarin kan sudah dijelaskan pada saat pembukaan Piala Presiden dan sebelumnya untuk talkshow mengenai PT LIB mengenai musim yang akan datang gitu. Bahkan dari Erick Thohir sendiri mengatakan selama 2 tahun ini Indonesia itu masih diawasi oleh FIFA terkait ya
tragedi Kanjuruhan gitu. Jadi FIFA sampai berkantor di Indonesia. Nah, ini 2 musim ini ya wayahna aja gitu. Supporter tanpa away dan juga memang masih sedikit terbatas gitu ya untuk kapasitas stadionnya. Nah, ini memang banyak beberapa peraturan yang diperbaharui terkait Kanjuruhan. Jadi mau tidak mau untuk musim depan tetap dibatasi. Ya, saya juga nggak tahu apakah memang kebenarannya begitu atau memang menghadapi pilkada dan lain sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan kita tunggu kabarnya saja yang kedepannya. Tapi kalau sejauh ini, kalau Erick Thohir sudah bilang gitu, biasanya memang terjadi gitu ya. Jadi musim depan sepertinya memang sudah fix tidak boleh ada penonton lagi, karena ya larangan FIFA selama 2 tahun katanya masih dipantau dan diawasi gitu teman-teman. Jadi ya wayahna lah ya, 2 musim lagi baru kita bisa away lagi ke kota-kota yang menjadi lawan Persib Bandung nantinya. Dan untuk yang ketiga ini mengenai pertanyaan besok apakah pemain asing akan pada main? Jawabannya iya, insya Allah pada main. Jadi Bojan Hodak kemarin sudah menyampaikan akan memberikan kesempatan ke Tyron Delpino, Gustavo dan juga Dimas Derajat untuk bermain katanya. Jadi ini untuk menambah kekompakan dan juga untuk mengetes sebagai sebagian untuk daya tahan tubuhnya sampai mana gitu ya. Jadi untuk kebugaran pemain juga ini besok ditentukan untuk pemain yang baru bergabung. Namun untuk Adam Ali sepertinya laga terakhir melawan Persis Solo yang akan diturunkan gitu teman-teman. Jadi ya kita mudah-mudahan lah, doakan saja yang terbaik untuk hasil besok, karena besok juga hasilnya sangat penting. Kalau Persib menang ya semakin lebar untuk melangkah ke semifinal di Solo. Namun kalau memang kalah ataupun draw, ini ya bisa berbalik keadaannya jika memang nanti besok sore untuk PSM atau tidak Persis Solo memenangkan pertandingan, salah satu tim itu menang, ya ini akan menjadi saingan Persib tentunya. Jadi ya mudah-mudahan besok hasil yang positif gitu ya, kita doakan saja, amin. Dan pertanyaan yang terakhir, Kang, benarkah Persib hanya akan mempertahankan 7 pemain asing saja? Jadi mungkin kemarin memang sudah kita bahas 2 episode, malah kemarin kita bahas, namun karena keadaan Persib yang sedang dinamis seperti ini, semuanya bisa berubah saja, bisa dengan cepat, apapun itu ya berganti gitu ya. Jadi awalnya memang ini dari Wahaji Umuh memang mengatakan bahwa ya Persib sudah oke dengan 6 pemain, buat apa ngambil lagi. Jadi harusnya 7 merenya. Jadi harusnya 7 yang ada saat ini, bukan 6. Namun 6 ini maksudnya yang ada di lapangan, ya sudah, ngapain ngambil lagi gitu dan lain sebagainya. Dan kalau memang Wahaji ini kan dari awal dulu juga maunya ya udahlah, buat apa ngambil lagi, karena yang mempertahankan saat ini saja sudah bagus. Yang skuad juara kemarin ngapain dirubah-rubah gitu ya. Namun akhirnya ya tidak kesampaian, karena beberapa pemain asing yang kemarin ada di Persib Bandung ya harus hengkang gitu ya, harus dilepas dengan kendala teknis gitu ya. Nah ini ya mungkin Wahaji juga ini hanya pendapat pribadi atau bagaimana, walaupun katanya sudah berkonsultasi dengan tim pelatih, apalagi dengan Bojan Hodak. Namun sejauh ini Bojan Hodak belum pernah mengeluarkan statement apapun, teman-teman perlu diingat dan perlu digarisbawahi bahwa Bojan Hodak hanya mengeluarkan statement ya tunggu saja nanti ada, ya saya hanya perlu satu lagi penyerang asing katanya. Jadi kalau sudah ngomong gitu ya biasanya ya memang harus gitu ya. Dan yang lagi-lagi yang bicara ini bukan dari Kang Aditya atau lain sebagainya, namun dari Wahaji. Jadi mungkin Wahaji punya pandangan lain di sini. Wahaji Umuh mengatakan ya ini ya kita perlu 6 saja, jadi ya yang ada saat ini tidak akan nambah lagi. Namun perlu diketahui juga ini apa ya, kalau memang bukannya berarti bisa nyumbang gitu aja, udah deh ini saya kasih misalkan dana segar untuk
beli pemain gitu ya. Jadi ini juga bukan kayak gitu, ini merusak ekosistem untuk finansial Persib Bandung teman-teman. Kayaknya ini memang akan disesuaikan dengan budget, dan perlu diingat juga kemarin kan yang untuk mengdealkan untuk Dimas Derajat ke Persib itu kan bukan manajemen yang sekarang, masih zaman Pak Teddy Cahyono, dan Pak Teddy Cahyono juga memang masih aktif sampai dengan akhir bulan Juli ini gitu. Jadi ya katanya memang masih ngebantu Bojan Hodak untuk mencari pemain. Jadi ya kita tunggu saja lah. Jadi kalau memang ada statement-statement ya ini karena masih dinamis, masih berubah-ubah, tapi yang jelas ya apa ya, Bojan Hodak masih nunggu, belum mengeluarkan pernyataan apapun. Kalau memang Haji bilangnya begitu ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya ditunggu saja untuk resminya. Tiba-tiba nanti ada yang mungkin ya kemarin ada yang hengkang satu, ada yang masuk satu gitu, seperti sebelumnya. Jadi ada pemain nasional yang keluar, harus ada pemain nasional yang masuk, dan sudah ada gitu ya dari Dimas Derajat. Nah ini memang Pak Bos juga memang belum sepenuhnya meninggalkan Persib Bandung, namun kalau dengan situasi sekarang akan canggung kalau ada di depan kamera gitu. Kalau memang sekarang kan jabatannya sudah punya jabatan di PT LIB yang menjadi sasaran empuk buat netizen Indonesia untuk menjadi pembicaraan jika memang sering nongol mengurusi Persib Bandung. Dan ini juga ya selain itu dianggap tidak menghormati untuk manajemen yang sekarang, kan sudah ada interim Kang Aditya ini gitu. Jadi ya setidaknya di belakang layar sajalah dulu gitu ya, diam-diam aja. Jadi tipis-tipis aja ngasih sarannya, sehingga ya manajemen sekarang bisa menentukan beberapa keputusan yang baru itu mah. Jadi ya gimana ya, masih ada lah teman-teman, masih ada manajemen yang lama. Pak Bos juga masih support, namun ya tidak seperti biasanya gitu. Jadi kalau memang apakah 7 atau 8 pemain asing, kita tunggu saja, karena kalau Bojan Hodak ya masih menginginkan 1 pemain asing untuk striker. Namun kalau Haji Umu pengennya ya 7 saja cukup, karenanya buat apalah nambah lagi, karena yang main di lapangan juga 6. Mungkin ya regulasi Piala Asia Haji Umu mungkin belum membaca sepenuhnya, atau masih belum masih belum kepikiran untuk gimana ya. Ini kita tunggu saja lah teman-teman gitu ya. Jadi ya masih belum ada keputusan final, walaupun memang ada yang bilang 7, ada yang bilang 8, tapi Bojan Hodak belum menyatakan atau belum punya statement apapun mengenai itu, dan kayaknya masih nyari 1 pemain asing lagi. Tiba-tiba Wilujeng Sumping mungkin gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.